sekarang yang saya lihat banyak yang istilahnya kayak menormalisasikan bahwasannya lu nggak keren kalau nggak ngedrugs, lu nggak keren lu kalau nggak gini. Orang menggunakan narkotika itu dimulai karena awalnya coba-coba pecandu narkotika atau penyalahguna akhirnya jadi pecandu. Nah, mirisnya kita sudah tahu kan di berita selama ini, di mana-mana kita lihat berita bahwa ternyata orang-orang yang kita harapkan untuk mengayomi, melindungi anak-anak kita, adik-adik kita dari pengaruh nafsa, ternyata ikut bermain. Assalamualaikum teman-teman. Ada yang baru dari PKBI Sulawesi Selatan, yaitu kita menjalankan program podcast. Yang dimana podcast ini kita beri nama Podcast Right. Yang dimana dari filosofinya ini, rights itu adalah hak. Yang dimana teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai hak apa yang bisa teman-teman peroleh. Tanpa basa-basi lagi, sekarang saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu seorang praktisi yang konsen di bidang nafsa, dan saya sebelumnya sempat berdiskusi kecil dengan beliau. Beliau sempat memang juga terjerumus di dalam kubangan bisa dibilang ya Kak ya. Tanpa berbasa-basi lagi, kita akan berdiskusi dengan Kak Farid. Bagaimana kabar Kak Farid hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Om Maswin apa kabarnya? Alhamdulillah baik Om. Jadi bagaimana ini Om Farid? Apanya bagaimana? Yang sekarang kita lihat kan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama di kalau saya bilang di kalangan anak-anak muda yang sekarang yang saya lihat banyak yang istilahnya kayak menormalisasikan bahwasannya lu nggak keren kalau nggak ngedrugs, lu nggak keren lu kalau nggak gini. Itu menurut Om Farid itu bagaimana? Kita mau bahas ini berarti adalah nafsa, narkoba atau narkotika, dan kerentanannya atau keterkaitannya dengan anak-anak remaja ya, atau anak muda. Ya, kalau melihat tren sekarang, sebelum masuk ke situ, mungkin ada baiknya kita memberikan penjelasan atau mendiskusikan tentang sebenarnya apa sih itu nafsa? Oh ya, bisa. Apa sih itu narkoba, narkotika? Dulu kan kita sering dengar pertama selama ini yang kita tahu dulu orang sebutnya narkoba. Narkotika dan obat-obatan gitu. Kemudian muncul istilah baru, sebutan narkoba itu narkotika. Kan ada undang-undangnya, Undang-Undang 9 nomor 5 dan nomor 22 tahun 97 tentang narkotika dan psikotropika. Nah, kalau kita bicara sekarang, kemudian ada diksi lagi yang atau kalimat yang menyederhanakan atau bisa saya bilang merangkum semua jenis zat yang bisa dianggap sebagai suatu zat adiktif. Muncullah kata nafsa. Nafsa itu ada singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa saat ini banyak sekali remaja atau anak muda yang rentan terpengaruh oleh bahaya penggunaan nafsa atau penyalahgunaan nafsa. Itu tidak lepas kalau menurut saya selama ini ya sebagai praktisi di isu narkotika, kemudian sering berkecimpung di isu narkotika, kurang lebih berinteraksi dengan banyak pengguna melalui rehabilitasi, pemberdayaan, dan berbagai macam kegiatan yang memobilisasi, melibatkan, bahkan bersama-sama dengan pengguna nafsa, baik di usia remaja ataupun usia yang sudah lanjut, yang bukan remaja lagi, melakukan suatu kegiatan. Pertama, remaja itu kan kondisinya kondisi yang perubahan hormonnya, mungkin mengalami perubahan hormon yang ternyata secara emosional pasti secara tidak langsung mengganggu. Jadi secara pola pikir, pengambilan keputusan dengan bijak. Jadi bisa dibilang masa-masa rentan, masa-masa labil, sehingga pengaruh suatu pelingkungan termasuk dorongan penyalahgunaan nafsa itu sangat rentan terhadap
usia-usia remaja. Terlebih sepengetahuan saya ya, remaja itu kalau tidak salah memiliki rasa keinginan tahu atau rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu hal. Nah itulah yang terkadang akhirnya membuat suatu remaja atau anak muda akhirnya mendapat atau berada pada waktu dan tempat yang salah, pergaulan yang salah, lingkungan yang salah. Akhirnya mereka pertama akhirnya coba-coba. Jadi jangan lupa bahwa hasil dari penelitian ada satu instansi yang bergerak di isu narkotika, instansi pemerintah tahun 2018-19 kalau tidak salah, mengatakan bahwa sekitar 80% orang menggunakan narkotika itu dimulai karena awalnya coba-coba. Pecandu narkotika atau penyalahguna akhirnya menjadi pecandu, itu semua diawali dengan coba-coba. Dan hampir 60% kalau tidak salah itu dari segi usianya adalah usia remaja, usia produktif. Itu hasil penelitian yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau dibilang antara remaja dengan nafsa atau narkotika atau narkoba sangat erat kaitannya saat ini. Apalagi kalau saya bicara dengan fakta di lapangan ya, ekstrim sekali terus terang. Saat ini banyak sekali anak muda dengan berbagai cara, anak remaja tidak tahu dampak bahayanya suatu zat itu, kemudian melakukan eksperimen terhadap tubuhnya. Contoh, obat batuk misalkan diminum berlebihan. Kayak dicampur gitu Om. Atau mungkin Om Asin pernah lihat deh di jalanan mungkin anak-anak isap lem. Lem Fox. Lem Fox. Itu kan sebenarnya itu lem kan untuk yang lem ini Iya. Karena disalahgunakan di eksperimen akhirnya mendapatkan efek mabuk entah dari mana. Efek no-fly-nya itu yang mungkin dia cari. Berbaur lah semua itu isu kemana-mana ke sesama sebayanya. Jadi dia coba. Itu bahaya loh sebenarnya. Cuman kita ini terkadang mungkin apa kita kurang peka dengan situasi keadaan sekarang yang sebenarnya kalau saya melihat bom waktu yang akan merusak generasi kedepannya, generasi remaja kita gitu. Saya beberapa kali berinteraksi membuat layanan rehabilitasi. Itu setiap klien yang saya terima rata-rata di atas 50% pasti kliennya umur usia remaja produktif. Jadi sangat mengkhawatirkan kalau saya bilang antara nafsa dengan remaja ini sangat erat sekali kaitannya Mas. Kalau menurut Om Farid sendiri permasalahan-permasalahannya ini tuh bagaimana sih Om menurut pandangan Om Farid? Apakah dari Om tua banget kakak lah. Dari Kak Farid kayak ini kira-kira kita udah nggak bisa ngatasin nih, atau mungkin Kak Farid punya cara tersendiri untuk kayak kita bisa memutus hal ini mata rantainya ini. Oke. Begini Kak Aswin. Tadi Om Aswin sedang Kak Aswin udah konsisten juga ya. Enggak apa-apa lah. Intinya substansi yang kita bahas di sini bisa memberikan edukasi ke masyarakat terutama remaja dan bisa mengambil hikmahnya, mengambil informasi ini untuk bisa membentengi dirinya dari pengaruh suatu zat nafsa gitu. Ada 3 pendekatan secara global ya. Pertama dulu saya bicara secara global, secara seluruh dunia, pendekatan dalam penanggulangan nafsa. Ada istilah kita kenal dengan demand reduction, supply reduction, dan harm reduction. Supply reduction, demand reduction adalah pendekatan bagaimana memutus permintaan nafsa itu saat itu di lapangan, agar kemudian berharap dengan tidak adanya permintaan berkurang, permintaan produksinya akan berkurang. Misalnya dengan dulu ada kebijakan Pak Jokowi tahun 2015 kalau tidak salah merehabilitasi 100.000 pecandu targetnya kan. Kemudian sehingga banyak waktu itu diskotik di razia jas urin positif kemudian masuk di rehabilitasi. Nah ada pendekatan kedua namanya supply reduction. Bagaimana memutus supply reduction itu adalah pemberantasan penangkapan terhadap bandar-bandar yang menjual yang kelas kakap semua segala macam, menjaga maritim garis pantai segala macam supaya tidak dimasuki oleh barang-barang tersebut gitu. Dan yang ketiga ada pendekatan tentang harm reduction. Bagaimana seseorang yang sudah kecanduan kemudian diberi alternatif pilihan pendekatan kesehatan, rehabilitasi atau substitusi biasanya. Itu ada diatur oleh Permenkes dan lain-lain lah banyak. Bisa mereka melakukan
yang tadinya mereka mungkin menyuntik narkoba bisa dialihkan ke oral. Ada suatu program namanya program rujukan terapi metadon di puskesmas supaya orang itu ketika dia kecanduan dengan cara menyuntikkan dialihkan ke menggunakan narkoba dengan cara di oral diminum. Jadi resiko penularan penyakitnya bisa lebih kecil. Dan langsung hierarkinya bertahap sampai pada tahap dia berhenti, manajemen dosisnya diatur. Kemudian ada yang rehabilitasi juga, bagaimana mereka dianjurkan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial seperti itu. Nah mirisnya kita sudah tahu kan di berita selama ini, di mana-mana kita lihat berita bahwa ternyata orang-orang yang kita harapkan untuk mengayomi, melindungi anak-anak kita, adik-adik kita dari pengaruh nafsa, ternyata ikut bermain. Paham maksudku? Iya. Pak Kasin? Iya. Ikut bermain dalam pusaran lingkungan peredaran gelap itu. Sehingga menurut saya pernah teringat mantan kepala BNN dulu, Badan Narkotika Nasional dulu, Pak Goris Mere, mengatakan bahwa Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Halo? 2023 bro. Makin marak toh. Iya. Saat jenisnya makin banyak, cara penggunaannya makin variatif, modus operandinya makin gila-gilaan, dan yang terlibat makin banyak. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya rasa kalau dari segi teman-teman adik-adik remaja, tidak ada kata lain adalah jauhi pergaulan yang kemungkinan menurut adik-adik itu bisa atau mengarah ke hal penyalahgunaan. Dengan cara pertama memahami dulu bahaya dampak dari penyalahgunaan narkotika. Sebelum itu mencari informasi dulu jenis-jenis apa saja narkotika itu supaya tahu kemudian paham kemudian bisa menghindari kan. Iya, betul. Sederhananya begitu. Iya. Ketika kita semua kompak untuk tidak menggunakan atau menyalahgunakan baik dengan istilah coba pakailah, rekreasional lah, situasional lah, atau cari pelarian lah. Analogikannya begini. Ada toko buka, tapi orang nggak pernah belanja, nggak pernah beli. Kira-kira tokonya bertahan sampai kapan? Otomatis tutup. Kalau begitu sama mindsetnya remaja kita, bahwa ini merugikan kesehatan saya, sosial saya, kesehatan saya, semuanya, mental saya, masa depan saya jadi mansur, masa depan suram, ya kan? Iya, Lebih bagus saya tinggalkan pergaulan ini dan saya tidak mau menyentuh barang ini. Saya yakin bandarnya akan terlengar gulung tikar. Karena nggak ada demand, nggak ada permintaan dari pasarnya. Seperti itu. Om lagi, kakak sweet. Berarti menurut Kak Farid ini setiap dari kita itu memiliki peranan ya untuk berusaha bagaimana menghentikan apa yang menjadi kayak normalisasi di kalangan remaja untuk saat ini. That's right. Karena menurut saya sebagai orang yang pernah jatuh di kubangan itu waktu usia remaja, saya masih ingat tahun 98 kalau tidak salah, itu saya umur kelas 1 SMP. Umur berapa ya kelas 1 SMP? Sekitar pokoknya sampai saya STM itu sekolah berhenti kelas 1 STM karena semua karena pengaruh narkoba. Tidak ada kata lain adalah orang tua harus ikut andil. Dulu saya bukan berarti orang tua saya cuek-cuek. Iya. Tapi orang tua saya punya keterbatasan pemahaman, termasuk orang tua kolot lah. Maksudnya tidak paham bahwa perubahan zaman, zat yang ada beredar di rumah itu, dia tidak paham, tidak mengerti bahwa itu adalah narkotika. Jadi saya bawa taruh di laci saya di kamar, dia pikir itu tembakau, padahal ganja misalkan. Kemudian saya kumpul di depan rumah, ngisap-ngisap ganja dengan teman-teman, bapak keluar buang putung rokok, dia pikirnya itu cuma rokok. Dan dulunya kita kan kalau anak laki-laki kalau bergaul di keluar, kemudian enggak pulang bermalam di rumahnya teman, dianggap hal biasa. Oh laki-laki cowok sudah mana muda biarkan saja. Wah itu bahaya sebenarnya. Maka dari itu sebenarnya orang tua harus jeli melihat perubahan sikap anak, teman yang ditemani bergaul siapa, kemudian termasuk barang-barang pribadinya. Jangan takut mengecek apa yang ada di tasnya, mungkin pulang sekolah lihat anaknya di kamarnya kalau sedang tidur, periksa barang-barangnya, kali aja ada barang-barang yang mencurigakan, kita arah ya. Kita harus istilahnya kayak mencegah lagi ini begitu ya. Apalagi saya punya pengalaman pernah itu kerusakan terhadap narkoba itu sangat fatal. Apalagi kalau digunakan pada saat usia remaja sampai bertahun-tahun. Dulu saya pernah ada rehab satu anak
dari suatu daerah kabupaten, daerah utara, itu dia menggunakan lem fox. Tapi karena bertahun-tahun dia gunakan, akhirnya dia mengalami gangguan kejiwaan. Bayangkan, kita lagi sesi morning meeting, setelah morning meeting ada sesi untuk seminar, memberikan klien-klien residen yang lain untuk diberikan edukasi, diberikan belajar sama-sama bareng-bareng. Dia hilang sendiri. Ternyata dia di pekarangan bicara sendiri dengan pohon mangga. Jadi sudah rusak permanen ternyata. Kita bawa pulang ke orang tuanya karena dia termasuk kita kategorikan setelah dikonseling, kita panggil dokter yang ahli di konseling. Ternyata dinyatakan bahwa dia mengalami gangguan jiwa. Dampak kerusakan memang sampai seperti itu ya Kak? Luar biasa. Oleh narkoba, jenis apapun. Jangan bilang bahwa saya tidak menyuntik. Kalau nyuntik kan bisa kena AIDS, hepatitis dan lain-lain. Kalau dihisap tidak apa-apa Ji. Kalau diminum satu kali tablet itu obat ini tidak apa-apa Ji. Jangan kira. Ingat bahwa terkadang contoh awalnya dulu saya itu dari merokok loh. Rokok saja. Beranjak dewasa kelas 6 SD. Kayaknya keren ya orang merokok. Cigarillos dulu tuh merokok yang beli isep rokok. Akhirnya ketemu dengan lingkungan yang berlanjut ke obat dulu tuh ada namanya obat Nipam gitu, obat yang diminum salah gunakan. Akhirnya terjadilah, bisa dibilang saya termasuk orang beruntung ada di sini sebenarnya. Banyak teman saya yang sudah sebenarnya ada yang meninggal, ada yang di penjara, ada yang gangguan kejiwaan, banyak sebenarnya. Jadi termasuk beruntung lah saya mungkin Tuhan masih menyayangi. Kemudian saya diberi kesempatan duduk hari ini juga untuk memberikan edukasi ke adik-adik. Saya sering diundang sama adik-adik mahasiswa, anak sekolah, bahkan pernah diundang sama salah satu supporter bola di masjid. Saya berikan edukasi tentang nafsa bawah. Bahkan setelah itu orang tuanya datang ke saya menangis begitunya. Terima kasih Dek, tadi informasinya sangat berharga. Anak saya terus terang pecandu juga. Saya juga bingung sekarang, tapi pelan-pelan sekarang saya lihat perubahannya sudah mulai baik. Dia mulai mendekatkan diri dengan ibadah segala macam. Ya ini kuncinya juga kalau menurut saya, pengalaman saya, jangan lupa bahwa spiritual, iman juga itu cukup membantu, salah satu faktor pendukung untuk orang bisa menghindari, membentengi diri dari pengaruh nafsa. Seperti itu Kakak Asin. Jadi kalau yang saya tangkap ini Kak Farid, dari apa yang Kak Farid ceritakan, memang kayak dampaknya itu mungkin bukan sekarang ya, bukan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari nafsa ini bukan secara dekat kita akan rasakan. Pasti mungkin akan lebih jauh lagi, mungkin beberapa tahun ke depan. Iya. Daya ingat menurun, fungsi tubuh terganggu. Tapi ingat, tergantung zatnya bro. Satu contoh, dulu ada cerita teman miris, baru pertama kali mau mencoba narkoba, iseng-iseng coba pakai, yang dia coba berada pada tempat pergaulan yang sudah hardcore ceritanya ini, lingkungannya, senior-seniornya sudah menggunakan putau, jarum suntik. Ikutlah dia sebagai adik junior yang merasa harus patuh terhadap seniornya, pakai putau. Pertama kali pakai putau mau coba pakai, overdosis, mati. Bayangkan, saking parahnya narkoba itu. Untuk sekarang di jalanan yang saya dengar sekarang putau sudah tidak ada di Makassar. Tidak tahu kalau Jakarta ya. Tapi jangan berpikir juga bahwa yang dihisap, yang diminum itu tidak memberikan dampak apa-apa. Belum. Sekarang contohnya, kenapa disebut nafsa? Karena narkotika, psikotropika, dan saat adiktif lainnya. Iya. Masuklah rokok di dalamnya kan juga yang adiktif karena menyebabkan kecanduan, edik. Ada juga alkohol. Sekarang pertanyaan saya, coba nanti di searching. Ada berapa kasus orang kecelakaan, meninggal atau mungkin tabrakan, cacat kemudian atau masuk sakit karena alkohol. Itu hanya karena mabuk, kemudian alkohol itu masuk juga nafsa. Rokok kan disebut zat adiktif lainnya, makanya lempok juga segala macam. Termasuk yang sekarang yang sangat miris itu tembakau gorila. Orang bilang ganja sintetis. AK-47 lah istilahnya, tembakau gorila lah mereknya, banyak lah, barong. Itu kan tembakau yang sintetis kan, yang kayak dibuat gitu. Itu yang kalau sudah dihisap, saya lihat katanya beberapa kali saya lihat kasus itu kayak chicken dead
macam-macam ayo. Iya. Mungkin gitu. Nah, itu yang sekarang kalau saya lihat di lapangan, pengalaman saya sejauh ini, faktanya banyak anak remaja yang menyalahgunakan itu. Selain obat-obatannya, itu salah satunya. Karena faktornya murah, gampang didapat. Kalau yang jenis yang lain-lain kan yang golongan 1 biasanya itu harus. Walaupun sebenarnya ganja sintetis itu sudah masuk golongan 1 melalui lampiran di Permenkes. Saya lupa nomor berapa. Mungkin nanti kalau revisi Undang-Undang 35 dia akan masuk di Undang-Undang 35 juga sebagai golongan 1. Golongan 1 kan artinya tidak bisa dipakai untuk terapi untuk kesehatan karena memiliki daya kecanduan ketergantungan yang berat. Biasanya dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan penelitian saja begitu. Tapi itu pun dalam taraf tertentu. Gitu. Oh, gitu yang Farid ya. Terakhir Kak Farid, mungkin ada pesan-pesannya Kak Farid. Sebentar nih bicara, kalau penting sebenarnya ini. Pengen saya sampai malam begitu. Yang malam kan enak kalau orang akhirnya nonton, adik-adik nonton, kemudian adik-adik nonton akhirnya yang tadinya mau pakai narkoba dia urungkan niatnya untuk menggunakan narkoba. Alhamdulillah kan menjadi amal jariah. Iya, amal jariah bagi kita semua. Boleh buat mungkin Kak Asin punya jadwal ngediet ya. Mungkin pesan-pesannya Kak Farid untuk anak-anak muda di luar sana, remaja-remaja supaya mengurungkan niatnya lah untuk tidak menggunakan. Kak Farid, tipsnya bagaimana? Tipsnya? Iya. Ini berdasarkan pengalaman saya bagi orang yang pernah jatuh di kubangan itu. Kemudian praktisi yang berinteraksi banyak dengan pengguna. Ingat, asik sekali. Kejahatan tidak terjadi karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Asik sekali. Bukan begitu. Begini, maksud saya begini. Tipsnya adalah saya selalu mengatakan ketika membawakan materi atau diundang suatu organisasi kemahasiswaan atau dimanapun, stakeholder, sosialisasi dimanapun, saya selalu memberikan satu kata kunci. Jangan pernah ada kata coba pakai walaupun satu kali. Jenis apapun. Karena ketika kalian menggunakan bersembunyi di balik itu, dalil itu, satu kali gitu deh, coba-coba. Ingat bahwa orang jadi pecandu, awalnya semua karena coba-coba. 80% itu orang semua karena coba-coba, akhirnya jadi pecandu. Selebihnya ada pelarian, ada stres segala macam lah, ada masalah yang lain, keluarga dan lain-lain. Pokoknya intinya bagi adik-adik remaja, jangan pernah coba-coba walaupun satu kali. Karena ketika coba satu kali, ada kata pasti 2 kali, 3 kali, 4 kali, seterusnya. Karena sifatnya narkotika adalah chronic relapse disease. Di WHO sudah dibilang begitu, dia sifatnya kambuhan. Dan ketika masuk ke memori otak, selamanya akan tertinggal fantasinya itu. Suatu saat kita akan terngiang-ngiang terus fantasi itu. Itu satu. Kedua, ingat pergaulan. Jauhi pergaulan yang toksik. Maksud saya toksik itu adalah ketika tahu bahwa di lingkungan komunitas kalian ada 1-2 orang yang memang seorang pengguna, bahkan dia pengguna sambil menjual misalkan, lebih bagus tinggalkan itu pergaulan. Mending gak usah ya Kak. Kalau di ilmu rehab saya lupa dulu itu ada namanya 3 second apa namanya. Jadi 3 detik tidak boleh bertinggal di suatu tempat yang ada potensi orang mungkin mau menggunakan narkoba. Lebih baik dihindari ya Kak. Jauhi. Mau dibilang katrok segala macam, whatever terserah. Demi masa depanmu deh yang lebih cerah. Gitu. Karena begitu satu kali kau terkena sentuh narkoba, itu sangat susah keluar. Walaupun banyak orang yang bisa selamat, itu mungkin hanya sekian persen mungkin beruntung. Saya bisa bilang beruntung termasuk saya mungkin ya. Tapi di sisi lain banyak anak orang tua yang menangis tengah malam, orang tuanya menjerit kehilangan anaknya meninggal atau ditangkap segala macam. Sampai sekarang saya masih dapat teleponan untuk konseling, Bapak Mas Devarit bagaimana anakku ini 2 kali kadang ditangkap, sudah selesai rehab begini segala macam. Bayangkan, sudah rehab masih pakai lagi. Jadi itu tadi tipsnya deh. Hanya itu saya perlu diingat, jangan sampai ada kasih ruang di pola pikir kita bahwa coba mirip 1 kali mau. Jenis anji juga, ringan gini efeknya enggak bikin overdosis, enggak bikin kita tertular penyakit. Enggak apa-apa supaya gaul sedikit. Jadi yang mau kau mau gaul. Enggak usah enggak zaman sekarang begituan. Dan cari pergaulan yang positif, betul. Aktivitas yang positif. Betul. Itu sih ya kasih kalau simpel saja sebenarnya. Sederhana. Memang sangat sederhana tapi mungkin agak perlu kekuatan mental, manajemen diri yang kuat untuk menjalankan itu. Tapi saya yakin adik-adik pasti bisa. Ya, teman-teman semua, kita barusan mendapatkan informasi yang sangat berguna
untuk kita dan mungkin orang-orang di sekitar kita atau mungkin keluarga kita atau ya teman-teman kita lah yang istilahnya sekarang berada di fase mau mencoba segalanya. Jadi kalau yang saya bisa ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan sama Kak Farid, kita memang harus membentengi diri, berani katakan tidak untuk hal-hal yang negatif. Dan mungkin ibadah ya Kak Farid ya, hal yang paling penting memang ibadah ya. Pastilah bro, wajib. Jadi sekian dari saya. Terima kasih Kak Farid Sama-sama bro. telah menjadi narasumber untuk podcast Right episode ini. Perdana lagi di Episode perdana. saya sangat tersanjung berapa ini saya tahu udah sekian lah. Ya, Luar biasa jadi tamu undangan pertama. Terima kasih juga ya Kak Farid, Voice sama-sama. Right, luar biasa, mudah-mudahan terus bisa mengedukasi hal-hal yang baik. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.